Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya kan kita udah ngebahas pasar persaingan sempurna sama juga pasar oligopoli ya. Jadi kali ini kita bahas pasar yang lainnya yaitu pasar monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna itu ada banyak seller dan ada banyak buyers. Di oligopoli itu ada beberapa seller dan banyak buyers. Nah, sementara untuk di monopoli itu adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu seller atau si produsen atau satu penjual aja dengan banyak buyers atau banyak pembeli. Nah, orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar itu disebut sebagai monopolis. Nah, karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis itu yang nantinya akan bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Nah, monopolis itu dapat menentukan harga dengan cara menambah atau kemudian mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Nah, di Indonesia untuk contoh pasar monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya adalah Pertamina. Contoh yang lain lagi apa? PLN. Ya kan? Kalau yang Pertamina dia itu menguasai produksi dan distribusi minyak bumi. Kalau PLN sebagai penyedia listrik gitu. Nah, yuk kita bahas di ciri-cirinya pasar monopoli. Oke, ciri yang pertama adalah terdapat satu penjual dan banyak banget pembeli. Nah, karena sifatnya ini dengan satu penjual dan banyak pembeli, maka pembeli tidak dapat beralih ke penjual yang lain meskipun merasa dirugikan oleh si perusahaannya. Merasa dirugikan dengan dia membeli produk dari si produsen gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak terdapat barang pengganti atau tidak ada substitusi. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang dia itu cenderung barangnya homogen yang diperjualbelikan sehingga memiliki sifat substitusi atau pengganti. Dan juga di pasar oligopoli juga banyak tetapi dia itu terdiferensiasi. Maka bisa saling menggantikan. Tetapi untuk di monopoli ini dia tidak bisa sama sekali karena nggak ada penggantinya. Kalau nggak di perusahaan itu, kalau nggak produk itu gitu. Nah, jadi yang ketiga adalah terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Jadi berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar persaingan sempurna itu dia bebas keluar masuk pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar apa namanya? Pasar oligopoli dia juga bisa masuk si produsen baru itu bisa masuk ke pasar oligopoli. Tetapi dia ada catatan ya, sulit untuk memasukinya karena butuh modal yang sangat besar. Tetapi kalau di monopoli ini malah terdapat hambatan yang sangat besar untuk memasuki pasar. Nah, karena hambatan ini tuh juga berupa macam-macam ya, kayak misalkan undang-undang, kemudian teknologi yang mutakhir, modal yang sangat besar, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah penjual pada pasar monopoli itu dapat menentukan harga atau sebagai price maker. Nah, jadi si perusahaan itu bebas dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya berapa. Karena tidak tersedianya barang substitusi yang lain. Kalau nggak barang itu yang bakal dijual, yang bakal dibeli oleh si konsumen. Kemudian ciri yang kelima adalah mengenai kurva permintaan di pasar itu sama dengan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopolis. Kurva demand di pasar itu sama dengan kurva demand
yang dihadapi perusahaan monopolis. Nah, coba kita lihat di sumber-sumber monopoli. Jadi pasar monopoli itu bisa tercipta karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ditetapkan oleh hukum. Jadi di Indonesia misalkan telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Maka ini ditetapkan dalam hukum. Kemudian sumber yang kedua adalah monopoli alamiah. Nah, monopoli alamiah ini tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada itu tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Sedangkan untuk sumber yang ketiga adalah monopoli dengan lisensi. Monopoli dengan lisensi ini pasarnya tercipta karena adanya pihak yang kemudian mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Gitu. Nah, yuk kita bahas di kelebihan sama kekurangan pasar monopoli. Di sini ada kelebihannya dan di sini ada kekurangannya. Kelebihan yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang seperti itu sih, itu membuat perusahaan monopolis tidak perlu untuk menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi. Jadi sebenarnya tidak si perusahaan monopoli itu tidak perlu promosi atau iklan. Berbeda dengan pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli itu sangat penting ya untuk melakukan iklan atau promosi karena harus sifat barangnya yang homogen terdiferensiasi. Nah, sedangkan untuk kekurangan yang pertama, karena produsen itu dapat menentukan harga atau price maker dan juga mengurangi atau melebihi atau menaikkan harga ya, maka dapat dimungkinkan itu produksi tidak dilakukan secara optimum atau efisien. Karena kan ya kayak semacam semaunya sendiri gitu loh. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual itu justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economic of scale. Sehingga monopoli itu justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksinya. Gimana ya kalau nulisnya terlalu panjang ya? Jadi pada pasar monopoli secara alamiah, kalau misalkan ada tambahan penjual, itu justru tidak bisa mencapai yang namanya economies of scale atau skala ekonomi. Nah, sehingga monopoli itu justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksinya. Nah, kekurangan yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Jadi mau nggak mau dia harus beli. Kelebihan yang ketiga, dengan monopoli maka pemerintah dapat menjaga yang namanya sumber daya alam yang sangat penting ya bagi masyarakat sesuai dengan yang ada di hukum undang-undang. Kekurangan yang ketiga adalah keuntungan itu akan terpusat ke produsen. Laba terpusat ke produsen. Karena konsumen itu tidak memiliki pilihan lain selain produk itu. Ya kan? Ya udah. Nah, apa kelebihan yang keempat ya? Yang keempat adalah melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong
untuk dilakukannya inovasi. Oke. Nah, itulah pembahasan di pasar monopoli dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton pasar oligopoli sama pasar persaingan sempurna bisa ditonton dulu. Untuk linknya masing-masing udah aku siapin di deskripsi video ini.